Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan keempat untuk mata kuliah metode penelitian. Pada pertemuan keempat kita akan sharing mengenai metode pengumpulan data. Baik, kita lanjut. Untuk metode pengumpulan data ini kita lihat sumber data dan metode pengumpulan data. Berkaitan dengan pengumpulan data terdapat dua sumber data dan metode pengumpulan data. Yang pertama adalah data primer. Nah, data primer ini diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang sifatnya up to date. Ya, kemudian bagaimana cara mendapatkan data primer ini? Maka biasanya peneliti akan mengumpulkannya secara langsung gitu di lapangan. Nah, kemudian pengumpulan data primer ini antara lain bisa dikumpulkan melalui observasi. Observasi ini bisa dikatakan pengamatan di lapangan. Anda amati, Anda datang, Anda amati gitu ya. Kira-kira seperti apa sih? Misalnya Anda mengamati kegiatan pasar pagi di daerah Bogor gitu. Bagaimana kondisinya? Maka Anda observasi, Anda datang ke lapangan gitu. Yang kedua ada wawancara gitu. Selain Anda mengamati, Anda bisa lakukan wawancara. Datang seperti wartawan ya, melakukan wawancara kepada objek yang kita tuju, kita wawancarai gitu ya. Kemudian ada juga diskusi terfokus. Nah, ini bentuknya diskusi ya, atau disebut juga focus group discussion. Jadi nanti ada fokusnya ke siapa, nanti dibuat semacam diskusi gitu. Ya, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan wawancara juga, hanya bentuknya ini diskusi dan bentuknya grup diskusi. Yang keempat adalah penyebaran kuesioner. Nah, ini yang umum juga dilakukan kalau kita sering dengar ya, kita menyebarkan kuesioner atau kita diminta untuk mengisi kuesioner. Nah, itu dalam rangka mendapatkan data primer. Dan yang berikutnya adalah jurnal penelitian. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada, di mana peneliti ini sebagai tangan kedua gitu ya, bukan langsung tangan pertama tapi tangan kedua. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti kalau kita ingin tahu jumlah data kependudukan, misalnya berapa sih jumlah penduduk di Kota Bogor, nah kita datang ke BPS gitu, Badan Biro Pusat Statistik ya. Nah, kemudian dari buku kita suka banyak ya, apalagi kita sebagai mahasiswa biasanya banyak diminta untuk membaca referensi dari buku-buku yang sudah ada misalnya ya. Itu berarti buku bacaan yang berhubungan dengan mata kuliah atau berhubungan dengan objek penelitian kita. Laporan juga sama, laporan-laporan yang diterbitkan misalnya oleh pemerintah, oleh lembaga dan lain sebagainya. Kemudian lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat ini observasi tadi yang sudah dikatakan di awal, ini pengamatan, diamati ke lapangan secara langsung. Sifat dasar naturalistik yang berlangsung secara natural dari suatu kejadian. Ya, pelakunya berpartisipasi dan berinteraksi secara wajar. Jadi tidak, kita ketika mengamati tidak istilahnya menarik perhatian orang yang berlebih gitu, karena kita betul-betul mengamati kondisi di lapangan secara real, tidak dibuat-buat, tidak kita bentuk gitu ya. Pengen tahu, kita ingin mengetahui bagaimana sih kondisi sebenarnya gitu. Nah, menjadi kendala dalam metode observasi ini adalah karakter peneliti yang bervariasi sesuai dengan tingkatan antara peneliti dengan subjeknya. Nah, kelebihan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi ini adalah yang pertama menunjukkan situasi yang aktual gitu ya. Memiliki tingkat objektivitas yang tinggi apabila pengamat bersikap netral terhadap objek pengamatan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah proses pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada pedoman pengamatan gitu ya.
Nah, ini kelebihannya untuk teknik observasi, tetapi tadi kekurangannya adalah dari kondisi si penelitinya ini gitu ya. Apakah dia memungkinkan melakukan observasi gitu ya. Kalau objeknya mungkin objek yang dia pahami dan objeknya cakupannya tidak terlalu sulit, mungkin bisa. Tapi kalau sesuatu yang cakupannya besar dan agak sulit, bisa jadi ini akan menyulitkan pula bagi si peneliti tadi, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, tujuan observasi ini untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Ya, panca indera kita umumnya yang paling utama ya kita melihat kondisi di lapangan secara real gitu. Bagaimana sih kondisi yang ada, baru dituangkan ke dalam tulisan gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan. Itu tadi ya, dilaporkan, kita tulis. Untuk mendapatkan suatu data atau informasi dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non ilmiah. Misalnya kita ingin mengetahui kondisi di lapangan terkait kenaikan bahan bakar minyak BBM gitu ya. Kita lihat gitu. Salah satu bahan bakar minyak itu ternyata meningkat, yang yakni Pertamax. Tetapi Pertalite tidak meningkat gitu. Kita amati di pom bensin tertentu yang kita jadikan objek misalnya. Oh, ternyata betul gitu ya. Banyak terjadi antrian di BBM yang berjenis Pertalite gitu ya. Karena orang mungkin berbondong-bondong tadinya membeli Pertamax pindah ke Pertalite misalnya seperti itu. Itu kan pengamatan. Nah, nanti kita amati seperti itu. Kemudian manfaat observasi di sini adalah suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata karena kita sudah real melakukan observasi di lapangan. Yang ketiga, memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan, gitu ya. Nah, ini yang ketiganya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, observasi dapat menjelaskan mengenai suatu peristiwa dan dapat juga diuji kualitasnya. Ya, peristiwa apa? Peristiwa kenaikan harga bahan bakar minyak misalnya seperti itu. Serta menimbulkan spekulasi tentang peristiwa tersebut dalam aturan nyata. Nah, kira-kira dalam kondisi nyata betul tidak? Kalau dalam analisa para para peneliti misalnya, atau analisa orang-orang yang ada di atas misalnya, di pejabat-pejabat, kalau misalnya terjadi kenaikan BBM, tidak akan terjadi kelangkaan BBM misalnya, tidak akan terjadi antrian BBM misalnya seperti itu. Tapi ketika kita lihat secara kenyataan di lapangan, oh terjadi antrian misalnya, nah itu kan dilihat secara real. Yang berikutnya adalah observasi dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsungnya gitu. Nah, ini juga bisa dilihat. Yang keenam, proses observasi dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Ada yang tidak bisa jadi replika dalam eksperimen gitu ya, hanya bisa melalui observasi gitu. Nah, berikutnya yang ketujuh, suatu peristiwa dapat dicatat secara kronologis sehingga berurutan. Ya, karena kita tahu kondisi yang ada di lapangan, kita sudah mengalami secara nyata tadi, maka kita bisa merunut kronologisnya. Yang berikutnya, suatu observasi dapat dikombinasikan dengan menggunakan sistem lainnya. Nah, ini bisa dikombinasi, misalnya observasi plus wawancara, observasi plus kuesioner misalnya. Nah, ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Nah, kita lihat kelemahannya apa sih gitu. Membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengamatan. Di sini kurang efisien dari segi waktu. Nah, ini kita butuh waktu yang biasanya memakan waktu
bisa jadi mungkin biaya juga gitu ya. Yang berikutnya akan menjadi tidak nyaman terhadap objek yang menjadi pengamatan karena diamati gerak-gerik dan diamati pekerjaan. Ya ada orang-orang yang ketika diamati terus-menerus dia tidak nyaman dalam bekerja, malah merasa akhirnya terganggu pekerjaannya. Misalnya yang diamati cara membuat kue bolu di perusahaan toko X misalnya gitu. Nah, pegawainya kita amati dari mulai menyiapkan bahan mentah sampai ke jadi kue yang matang gitu. Nah, ketika diamati itu pegawainya bisa saja kita amati terus-menerus itu merasa tidak nyaman seperti itu. Tidak semua informasi didapat dengan cara pengamatan. Nah, ini tidak semua informasi dapat dihasilkan dari pengamatan. Ada juga dengan metode lainnya. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana sih kondisi semangat atau motivasi karyawan gitu, dalam bekerja ketika gajinya ditingkatkan gitu. Nah, ini belum tentu bisa diamati secara observasi juga, maka harus diamati dengan metode lain. Kemudian jenis observasi ini ada observasi partisipasi, ada observasi sistematis. Nah, untuk partisipasi ini dilakukan dengan adanya observer yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Nah, ini partisipasi. Nah, sebaliknya objek non-partisipasi tanpa ada keterlibatan. Berarti Anda terlibat di dalamnya. Kalau Anda membuat kue bolu tadi, berarti Anda dimasukkan ke dalam observasi partisipasi. Nah, selanjutnya observasi sistematis ini disebut juga observasi berkerangka. Adalah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkaannya. Di dalam kerangka tersebut terdapat faktor yang akan diobservasi berdasarkan kategorinya. Biasanya ini sistematis. Kita sudah buat sistemnya, baru kita analisa, oh nanti harus ke sini gitu ya. Jadi sudah ada kerangkanya, urutannya sudah ada, kita harus mengobservasi A B C D nanti gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah eksperimental. Nah, untuk eksperimental ini dilaksanakan terhadap situasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk meneliti suatu objek. Misalnya Anda melakukan eksperimen penelitian, misalnya eksperimen apa nih? Eksperimennya pembuatan membuat kue bolu atau misalnya tadi ya, atau membuat eksperimen sistem X gitu ya, sistem pemrograman X misalnya dieksperimentalkan bisa, atau eksperimen percobaan terhadap kalau di kedokteran terhadap misalnya eksperimennya terhadap kelinci misalnya, atau terhadap tikus dilakukan eksperimen terhadap objek penyakit tertentu misalnya, itu bisa dilihat seperti itu karena situasi telah dipersiapkan. Nah, kemudian wawancara. Ada 3 pendekatan dasar dan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara. Nah, ketiga pendekatan ini mencakup 3 jenis persiapan konseptualisasi dan instrumentasi yang berbeda menurut Patton di 2006. Nah, setiap pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ada wawancara percakapan informal, kemudian pendekatan pedoman wawancara umum, kemudian wawancara terbuka yang dibakukan. Nah, kita lihat selanjutnya jenis wawancara yang biasa digunakan yaitu wawancara seleksi atau screening interview. Nah, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Nah, biasanya berarti kita memilih orang, siapa sih yang akan kita wawancara gitu. Bukan wawancara yang asal ketemu orang kita wawancara gitu. Nah, ini berarti kita seleksi orang-orangnya gitu. Yang kedua, wawancara dengan menggunakan metode elektronik seperti audio tip atau telepon gitu ya. Yakni wawancara yang langsung dilakukan dengan menggunakan media telepon. Nah, ini biasanya dilakukan bila masih ada hal yang ingin ditanyakan langsung kepada pihak responden.
Nah, misalnya kita banyak nih di grup WhatsApp ini yang menjadi anggota, misalnya kita ingin mewawancara mereka, misalnya kita bisa melalui telepon interview gitu ya. Nah, kemudian wawancara kelompok, panel atau grup interview, wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih wawancara sekaligus pada waktu yang sama gitu ya. Dalam penelitian survei, kemudian jawaban yang diberikan oleh responden sangat bergantung pada jawaban mereka masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini merupakan teknik pengumpulan data yang hasil informasi yang sudah diketahui sebelumnya gitu. Jadi perkiraannya informasinya pasti ke arah sini gitu ya. Pasti menurut Anda misalnya Anda setuju dengan kenaikan BBM gitu. Nah, kita memperkirakan pasti sebagian besar masyarakat itu tidak akan setuju gitu, dan lain sebagainya. Kemudian proses penyiapan instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan dan alternatif jawaban yang sudah disiapkan. Instrumen wawancara ini sebagai pedoman untuk mewawancari responden yang menjadi target wawancara. Kemudian contohnya ini ya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap informasi yang ada pada aplikasi website BSI ini? Sangat lengkap, cukup lemah, dan tidak lengkap. Nah, ini pilihannya sudah ada, jawabannya sudah ada, tinggal dipilih saja gitu ya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu loading aplikasi mobile BSI ini gitu? Cepat, sangat cepat, tidak cepat, atau lain sebagainya. Ini konteksnya yang wawancara terstruktur. Jadi kita sudah memahami pasti jawabannya di antara ini karena sudah ada pilihan. Nah, kemudian selanjutnya wawancara tidak terstruktur biasanya jawabannya bebas gitu dari si responden gitu. Nah, kita tidak tahu dia akan menjawab apa gitu karena kita tidak ada gambaran, tidak mempersiapkan jawabannya gitu ya. Nah, kita pertanyakan, tinggal dia jawab sesuai pendapatnya si responden tadi. Yang berikutnya adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban. Nah, biasanya kuesioner ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang nanti biasanya akan diisi oleh responden gitu ya. Nah, nanti biasanya umumnya untuk pada saat ini ya, dengan teknologi yang sudah lebih baik, kita bisa menggunakan teknologi internet dengan melalui penyebaran melalui Google Form yang nanti bisa disebarkan melalui WhatsApp, misalnya grup WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti akan sangat mempermudah sebetulnya dalam penyebaran kuesionernya. Nah, ini ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks pertanyaan ada tadi sebetulnya di konteks wawancara pun ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, di sini ada yang tertutup, ada juga yang terbuka gitu ya. Kalau tertutup biasanya alternatif jawabannya sudah disediakan, jadi dia sudah tinggal milih jawaban saja kalau bersifat tertutup pertanyaan. Tetapi ketika pertanyaan bersifat terbuka, hanya pertanyaan saja, jawabannya si responden sendiri yang menjawab, tidak ada pilihan jawaban. Nah, itu bedanya. Baik, kita lanjut saja. Nah, pembuatan kuesioner ini terlebih dahulu perlu diuji validitas dan reliabilitas sebelumnya terlebih dahulu gitu, sebelum disebarkan kepada responden. Nah, hal ini berguna
untuk melihat apakah pertanyaan atau pernyataan ini dimengerti oleh responden. Jangan sampai pertanyaan kita ambigu gitu ya. Pertanyaan yang membuat responden bingung gitu. Jawabannya akhirnya tidak tepat gitu. Nah, ini juga dicek kembali mengenai validitas dan reliabilitasnya. Valid tidak, reliable tidak gitu ya. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner itu mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur gitu ya. Jadi intinya pertanyaan ini sebetulnya sesuai gitu, jawabannya dengan apa yang kita harapkan gitu. Ukurannya jelas gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, berapa istilahnya apanya, berapa jumlah misalnya orang gitu ya yang ada dalam satu rumah misalnya seperti itu. Nah, ini ukurannya liter atau uh, uh, jumlah angka gitu. Misalnya jumlah 1 liter. Nah, ini kan tidak sesuai antara jumlah orang dengan jawaban liter misalnya gitu. Atau berapa liter beras yang harus diberikan kepada satu keluarga dalam 1 bulan misalnya. Nah, ini juga dikatakan harus sesuai gitu. Valid jadinya, mengukur apa yang sebenarnya diukur. Nah, yang berikutnya kuesioner yang reliable di sini merupakan kuesioner yang secara konsisten bisa menangkap jawaban konsumen. Kalau sekarang kita bertanya Anda berapa kali makan sehari, misalnya, jawabannya 3 kali. Besok kita tanya lagi berapa makan sehari, hanya 1 kali. Nah, jawabannya ini berbeda-beda. Nah, berarti tidak konsisten. Nah, ini berarti kemungkinan dari pertanyaan ini kurang reliable gitu. Maka bisa diganti pertanyaan. Kemudian langkah-langkah dalam mengembangkan dan merancang kuesioner, mengidentifikasi tujuan survei. Nah, identifikasi kita tujuannya di apa, menentukan grup sampling. Nah, kita biasanya ada dalam sampelnya itu kita buat grup sampling. Kemudian menyusun kuesioner, penyelenggara kuesioner siapa yang akan menyelenggarakannya, kemudian interpretasi hasil gitu. Yang terakhir, nah ini hasilnya harus diinterpretasikan yang akan nanti dituangkan dalam hasil penelitian. Dalam penyusunan pertanyaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pertanyaan sensitif dan pertanyaan model jawaban terbuka sebaiknya ditempatkan di bagian akhir kuesioner. Nah, kalau memang kita menggunakan pertanyaan model terbuka, maka bisa ditempatkan di bagian akhir. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang mudah sebaiknya ditempatkan pada bagian awal. Yang ketiga, susunlah pertanyaan sesuai dengan susunan yang logis, runtut, dan tidak loncat-loncat dari tema satu ke tema yang lain gitu. Artinya agar si responden tidak bingung gitu ya. Kalau loncat-loncat akhirnya dia bisa jadi nanti menjadi ambigu atau bisa menjadi si responden malas untuk mengisi kuesioner karena jelimet misalnya seperti itu. Yang berikutnya, gunakan pertanyaan secara singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Jangan terlalu panjang buat pertanyaannya gitu, yang akhirnya orang malas membaca dan asal jawab gitu ya. Yang berikutnya adalah perhatikan jenis pertanyaan yang digunakan. Sesuaikan dengan materi atau sesuaikan dengan objek yang akan kita teliti. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kata pengantar dalam kuesioner banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan kuesioner tersebut. Nah, kata-kata yang digunakan sangat mempengaruhi responden. Nah, ini juga sebetulnya mengarahkan ini kuesioner apa sih, pasti responden akan bertanya-tanya gitu. Ketika kita beri jawaban belum tentu si responden ngeh gitu. Nah, tetapi bisa jadi akan terbantu dari kata pengantar yang ada di kuesioner tadi ya. Mohon mengisi kuesioner ini adalah kuesioner ABCD, tujuannya ABCD gitu. Nah, akhirnya orang paham, oh iya untuk ke arah sana gitu. Jadi dia
lebih memahami dan jawaban akan bisa jadi lebih sesuai. Disarankan menggunakan kata-kata yang sopan, wajar, dan menghormati, jangan terlalu panjang gitu. Istilahnya kata-katanya mengandung rasa hormat gitu ya. Kemudian penampilan dalam kuesioner walaupun tidak menunjang penelitian secara langsung, tapi penting untuk diperhatikan. Jadi minimal perhatian dari penampilan dari kuesionernya tidak acak-acakan, tidak kotor dan lain sebagainya. Ya istilahnya cukup menarik lah orang untuk mau mengisi gitu. Penampilan kuesioner yang tertata rapi dan struktur pertanyaan yang baik membuat responden mudah menjawab. Nah ini penting agar tadi responden ini mau menjawab dengan dengan baik gitu apa yang diajukan. Sebelum kuesioner disebar pada responden, sebaiknya diuji cobakan terlebih dahulu pada grup kecil tadi ya, grup sampling ya. Dicoba dulu apakah sudah baik validitasnya dan reliabilitasnya gitu ya. Baik, itu saja mungkin rekan-rekan mahasiswa semua materi di pertemuan keempat ini. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami materi yang disampaikan pada pertemuan keempat ini gitu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan atau ketidaksesuaian penjelasan. Silakan rekan-rekan semua nanti bisa menambah pengetahuan wawasannya mengenai pengumpulan data ini, baik melalui Google atau melalui YouTube atau melalui bahan bacaan lainnya gitu. Terima kasih. Tetap semangat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.